Musim penghujan telah tiba. Ini tips berkendara roda 2 yang aman di saat menghadapi musim penghujan. Oke, sebelum saya menjelaskan tips-tips apa saja yang dipersiapkan sebelum berkendara roda 2 di saat menghadapi musim penghujan, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya, yaitu channel para YouTuber senior, di mana lewat petunjuk informasi yang saya dapat, kemudian kepada teman-teman, kepada para senior yang telah memberikan semangat kepada saya terkait perkembangan channel saya, sehingga channel saya sudah dimonetisasi beberapa hari yang lalu. Sekali lagi terima kasih banyak. Oke, kita langsung ke tips-tips apa saja yang dipersiapkan sebelum berkendara di saat menghadapi musim penghujan. Hal utama yang harus dilakukan teman-teman, paling pertama kita pastikan kondisi ban itu dalam keadaan baik. Kita cek apakah perputaran roda ini dalam keadaan baik. Kita lihat alur dari ban ini apakah masih dalam. Kemudian kita pastikan bahwa ketebalan ban ini masih dalam keadaan baik dan normal. Apabila ketebalan ban ini sudah tipis atau aus, alangkah baiknya jangan berkendara, diganti terlebih dahulu. Kita pastikan, apabila kita sudah pastikan kedua ban ini dalam keadaan baik, kemudian kita mengecek tekanan angin yang ada pada ban ini. Apakah tekanan angin ini dalam keadaan normal? Jika kita sudah pastikan bahwa keadaan ban ini sudah baik, hal kedua yang harus kita lakukan, kita mengecek keadaan motor ini. Apakah mesinnya dalam keadaan baik? Kita mengecek, kita coba hidupkan. Pastikan bensinnya dalam keadaan terisi. Kalau bensinnya belum dalam keadaan terisi, silakan diisi dulu. Kemudian kita coba hidupkan. Oke, kita sudah hidupkan motor dalam keadaan baik. Kemudian kita perhatikan hal yang harus kita siapkan. Kita lihat fungsi dari lampu yang berada pada motor ini, baik lampu jauh, lampu dekat, ataupun lampu sen. Kita pastikan lampu utama, lampu jauh ini dalam keadaan normal, lampu dekat juga dalam keadaan normal. Kemudian kita cek lampu sennya dalam keadaan normal, sen kanan, sen kiri lagi. Oke, sen kiri juga dalam keadaan normal. Kita lihat, jika lampu sudah dalam keadaan normal, kita coba cek bunyi klakson atau bel dalam keadaan normal. Setelah kita coba bahwa semuanya dalam keadaan normal, kita coba hal berikut yang harus kita persiapkan, yaitu teman-teman, fungsi dari pengereman. Kita melihat fungsi dalam pengereman ini, apakah keadaan rem dalam keadaan baik. Kita pastikan rem depan dalam keadaan baik, kemudian rem belakang juga dalam keadaan baik. Setelah semua rem itu sudah kita pastikan bahwa dalam keadaan baik dan secara keseluruhan kendaraan ini siap untuk digunakan, yang paling penting teman-teman yang harus teman-teman tahu bahwa sebelum kita berkendara, pastikan kondisi fisik kita dalam keadaan prima. Usahakan kita tidak dalam keadaan sakit, ataupun capek, ataupun ngantuk. Apabila kita sudah pastikan bahwa kita dalam keadaan prima, maka bisa kita lakukan perjalanan. Selanjutnya, jika kita sudah mengecek ban dalam keadaan baik, kemudian fungsi rem dalam keadaan baik, BBM, oli semua dalam keadaan baik, lampu utama semuanya dalam keadaan baik, lampu sen, kaca spionnya semua sudah lengkap dalam keadaan standar. Yang paling penting yang harus kita siapkan teman-teman, persiapannya, yaitu sebelum kita berkendara, usahakan kita membawa mantel. Saya sarankan untuk apabila teman-teman membawa mantel, usahakan menggunakan mantel yang seperti ini teman-teman. Ini mantel setelan, artinya menggunakan mantel baju dan mantel celana. Jangan menggunakan mantel langsung seperti ponco, karena itu sangat membahayakan di saat mengemudi. Kemudian teman-teman, setelah mantel semua kita persiapkan ada di dalam, jangan lupa kita persiapkan sarung tangan. Sarung tangan kita persiapkan karena di saat menghadapi musim penghujan, biasanya
kita harus menggunakan sarung tangan. Kebetulan sarung tangan saya seperti ini. Ini kalau terkena air pun tidak terlalu tembus sampai ke dalam. Kenapa saya gunakan sarung tangan seperti ini, teman-teman? Karena di saat posisi tangan kita terbuka, tidak menggunakan kaos tangan ataupun menggunakan kaos tangan yang tembus air, maka tangan kita atau jari-jari kita kadang kedinginan. Nah, saya sering menggunakan ini. Kemudian setelah kaos tangan sudah dipersiapkan, jangan lupa di saat pandemi COVID-19, jangan lupa membawa masker, teman-teman. Masker juga harus dibawa. Setelah semua persiapan yang disiapkan kita pastikan ada. Biasanya dalam musim penghujan, teman-teman, saya membawakan ini, 1 botol minyak telon atau minyak kayu putih. Di saat kita berkendara dan kita dalam keadaan capek atau dalam keadaan lelah, bisa beristirahat untuk menghangatkan badan. Perlengkapan kendaraan telah disiapkan dengan baik. Jangan lupa, teman-teman, kita menggunakan helm. Kebetulan helm yang saya gunakan helm seperti ini. Di saat musim penghujan, helm ini saya rasa sangat nyaman untuk digunakan. Kemudian di saat kita menggunakan helm ini, teman-teman, jangan lupa menutup kaca. Guna dari kaca ini yang menghambat di saat musim penghujan, apabila ada rintik hujan atau apapun tidak bisa tembus ke dalam. Usahakan kaca helm ini dalam keadaan bersih sehingga pandangan kita tidak terganggu. Oke, teman-teman, jika semua sudah dipersiapkan dengan baik, selamat berkendara di saat menghadapi musim penghujan. Kemudian tetap berhati-hati di saat kita mengendarai kendaraan bermotor. Jaga jarak pandang, jaga posisi kendaraan yang satu dengan kendaraan yang lain, cari jarak amannya sehingga kita dapat berkendara dan sampai tujuan dalam keadaan baik. Satu lagi ingin saya sampaikan, teman-teman, jangan lupa pada saat kita berkendara dihadapi dengan cuaca hujan, teman-teman jangan lupa menyalakan lampu utama. Karena dengan kita menyalakan lampu utama, kita bisa dilihat oleh pengguna jalan raya lainnya. Jangan lupa sebelum teman-teman melakukan mobilitas berkendara di jalan raya, pastikan semua tips seperti tadi sudah disiapkan atau dilaksanakan. Kalau dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman, semoga bermanfaat untuk semua pengendara kendaraan bermotor, di mana di saat menghadapi musim penghujan nanti banyak sekali kejadian-kejadian laka lantas yang tidak kita inginkan. Jangan lupa, teman-teman, selalu mendukung channel saya dengan cara like, subscribe, share, nyalakan loncengnya sehingga tetap mengikuti konten-konten saya berikutnya. Semoga bermanfaat dan salam sehat untuk kita semua.